Saya Natania Clara Storville dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pasar tenaga kerja, fungsi produksi dan penawaran tenaga kerja. Tingkat produksi barang sangat bergantung pada input. Contoh input yaitu tenaga kerja, modal, dan bahan baku. Dalam hal ini, analisis penawaran agregat didasarkan pada analisis pasar input tenaga kerja yaitu interaksi penjual dan pembeli. Pasar tenaga kerja. Mengapa badan usaha mau memperkerjakan pekerja? Terus mengapa pekerja mau bekerja untuk badan usaha? Jawabannya yaitu untuk intensif laba dan penghasilan yang dihasilkan. Mengapa badan usaha mau memperkerjakan pekerja? Karena pekerja akan membantu perusahaan itu untuk menghasilkan barang guna mencapai laba maksimal. Dan mengapa pekerja mau bekerja untuk badan usaha? Yaitu untuk pendapatan maksimal yang akan diterima. Insentif pemberi kerja. Insentif utama badan usaha memperkerjakan pekerja yaitu untuk laba. Laba yaitu selisih antara biaya dan pendapatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba yaitu jumlah output yang dihasilkan, harga barang per unit, biaya per unit. Laba terdiri dari biaya dan pendapatan. Pendapatan diperoleh dari jumlah barang yang dihasilkan dan harga per unit barang. Sedangkan biaya merupakan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan kuantitas volume produksi atau penjualan. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan peningkatan atau penurunan jumlah barang ataupun jasa yang dihasilkan. Pada pasar output dan input, harga output dan input bernilai konstan. Hal ini berdasarkan asumsi persaingan sempurna. Pada pasar output, produsen hanya memproduksi sebagian kecil dari total produksi, sehingga tidak dapat mempengaruhi harga. Sedangkan pada pasar input, harga tenaga kerja dan harga modal juga bernilai konstan, menyebabkan tidak dapat dipengaruhi produsen maupun pekerja. Insentif pemberi kerja. Apa alasan badan usaha memperkerjakan tenaga kerja? Karena jumlah tenaga kerja mempengaruhi jumlah output dengan fungsi yaitu Y sama dengan YN. Y yaitu jumlah output yang dihasilkan, N jumlah tenaga kerja yang digunakan. Dengan contoh kurva seperti yang ada di PPT tersebut. Penjelasannya itu fungsi produksi dapat dijelaskan sebagai produk total atau TP. Mula-mula bertambah dengan pertambahan yang semakin meningkat atau increasing marginal product. Hal ini dapat dilihat pada kurva produksi tambahan MPN yang melereng menanjak sampai pada titik A dengan jumlah tenaga kerja sebesar NA. Pertambahan produksi kemudian menurun. Titik A pada kurva TP disebut sebagai titik infleksi atau inflection point. Daerah dari 0 hingga A disebut daerah produksi. Produksi 1. Dalam daerah ini penambahan input tenaga kerja akan memberikan tambahan output yang meningkat. Ketika berada pada daerah produksi ini, perusahaan masih perlu melakukan penambahan tenaga kerja untuk memperoleh profit yang lebih tinggi. Mulai dari titik A, penambahan produksi kemudian menurun yang diperlihatkan oleh kurva MPN yang berlereng menurun. Hingga titik C, penambahan produksi masih akan bernilai positif meskipun menurun. Hal ini memperlihatkan bahwa tambahan input tenaga kerja masih akan memberikan tambahan output. Daerah titik A sampai titik C dapat disebut dengan daerah produksi 2 yang merupakan daerah yang paling efisien. Daerah 2 digunakan sebagai perwakilan daerah produksi untuk menganalisis hubungan antara pasar input dan penawaran agregat. Setelah itu, titik C apabila input tenaga kerja terus ditambah, penambahan produksi akan menurun. Hal ini ditunjukkan oleh kurva MPN yang bernilai negatif, yang dapat disebut sebagai daerah 3, daerah yang tidak efisien. Terlalu banyak input tenaga kerja menyebabkan penambahan tenaga kerja justru menurunkan tambahan produksi. Insentif pemberi kerja dapat dilihat pula dengan marginal product of labor atau MPL.
dengan fungsi delta Y per delta N sama dengan MPN sama dengan delta jumlah output yang dihasilkan per delta jumlah pekerja yang digunakan. Nilai MPN yang awalnya meningkat seiring dengan penambahan jumlah tenaga kerja, tapi pada tingkat output tertentu penambahan ini menyebabkan MPN menurun atau sering dikenal sebagai hukum menambah nilai yang menurun atau law of diminishing return to an input. Kurvanya dapat dilihat dari PPT. Penjelasan tentang kurva ini yaitu bahwa produksi total bertambah seiring dengan pertambahan input tenaga kerja, tetapi tingkat pertambahan produksi semakin turun setiap kali tenaga kerja ditambah. Berapa jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh pemberi kerja? Hal ini dapat dijawab melalui argumen laba maksimisasi. Laba maksimisasi dapat diperoleh dengan konsep produksi tambahan dengan persamaan delta Y per delta N sama dengan MPN sama dengan delta jumlah output yang dihasilkan per delta jumlah pekerja yang dipekerjakan, ditambah dengan informasi tentang harga input tenaga kerja dengan persamaan VMPN sama dengan W atau MPN dikali PX atau harga barang X. Kondisi laba maksimal dapat dilihat melalui PPT, dapat digambarkan dengan kurva VMPN dan kurva W. Laba maksimum badan usaha tercapai ketika kurva VMPN memotong kurva W, yaitu pada N3, N2 VMPN lebih besar daripada biaya tambahan 1 jam pekerja atau MCN sama dengan W sebanyak CD. Pada N4 biaya tambahan akan lebih besar daripada VMPN sebanyak FG, maka akan menyebabkan pengurangan N hingga VMPN sama dengan MCN sama dengan W. Dapat disimpulkan badan usaha yang memaksimalkan laba dalam jumlah jam kerja yang akan disesuaikan dengan kondisi upah, harga barang, produksi tambahan per unit atau W per P sama dengan MPN. Persamaan ini dapat memperlihatkan hubungan antara upah real atau W per P dengan produksi tambahan dari 1 unit tenaga kerja MCN. Kurva tenaga kerja dapat dilihat melalui PPT. Faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja yaitu bahan baku dan modal dan juga teknologi. Akan tetapi dalam analisis pasar tenaga kerja neoklasikal, input lain selain tenaga kerja dan teknologi diasumsikan konstan dengan persamaan DN sama dengan DN W per P KMT. KMT adalah konstan dan delta DN per delta dalam kurung W per P lebih kecil daripada 0. Saya akan menjelaskan tentang insentif pekerja. Nah, alasan utama para pekerja itu melakukan pekerjaan adalah karena untuk mendapatkan upah. Nah, upah sendiri adalah pendapatan yang dipakai untuk membeli barang dan jasa pada masa sekarang atau pada masa mendatang. Beberapa pekerja mungkin bekerja untuk alasan lain seperti pekerjaan sosial, dan aktualisasi diri. Namun demikian, alasan utama seorang pekerja bersedia bekerja adalah untuk mendapatkan pendapatan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah para pekerja merespon terhadap perubahan upah nominal ataukah perubahan upah real? Nah, dalam kenyataannya sebagian besar pekerja merespon terhadap upah nominal. Fenomena ini dinamakan dengan ilusi uang. Ilusi uang ialah ketika upah nominal meningkat meskipun upah real menurun. Pekerja tidak pernah melakukan protes kepada pemberi pekerja. Tetapi, apabila nominal yang turun meskipun upah real meningkat, kemungkinan besar pekerja tetap akan protes pada pemberi pekerja karena turunnya upah nominal. Analisis sisi penawaran agregat menggunakan teori neoklasikal. Nah, analisis sisi penawaran agregat ini menggunakan teori neoklasikal yang mengasumsikan bahwa pekerja merespon terhadap perubahan upah real, meskipun kenyataan seringkali pekerja merespon pada upah nominal. Ketika upah real meningkat, pekerja akan merespon dengan menaikkan jam kerja atau jumlah tenaga kerja. Nah, dalam dunia nyata, pekerja mempertimbangkan juga faktor lain selain upah, yaitu kesenangan.
pekerja akan membagi waktunya antara bekerja dan bersenang. Ketika biaya tambahan dari mengorbankan kesenangan lebih besar daripada pendapatan tambahan dari upah, maka pekerja tidak akan bersedia menambah jam kerja lagi meskipun upah terus meningkat. Namun demikian, pada analisis ini, hanya bagian kurva penawaran tenaga kerja yang berlereng positif yang dipergunakan seperti pada kurva yang tertera di layar tersebut. Selain upah real, faktor lain yang dapat mempengaruhi penawaran tenaga antara lain: 1. Tingkat kesejahteraan pekerja atau yang disimbolkan dengan W. Yang kedua adalah institusi atau yang biasa kita sebut INS. Nah, semakin tinggi tingkat kesejahteraan pekerja, semakin kecil penawaran tenaga kerja. Faktor institusi mencakup trade-off, upah minimum, serikat pekerja, sistem kompensasi selain upah, perlindungan pekerja, pertumbuhan populasi, sistem pajak, dan jumlah angkatan kerja. Nah, faktor institusi ini juga akan menggeser kurva penawaran tenaga kerja. Namun demikian, faktor-faktor lain selain upah real dianggap konstan dalam analisis neoklasikal, sehingga persamaan penawaran tenaga kerja dapat dituliskan seperti yang ada di layar. Selanjutnya adalah keseimbangan pasar tenaga kerja. Nah, keseimbangan pasar tenaga kerja terjadi ketika jumlah permintaan tenaga kerja sama dengan jumlah penawaran tenaga kerja. Nah, jika kita lihat secara grafik, keseimbangan pasar tenaga kerja diperlihatkan oleh perpotongan antara kurva DN dan penawaran tenaga kerja SN. Kita bisa lihat dari grafik yang ada di layar. Nah, keseimbangan pasar tenaga kerja terjadi pada titik E dengan jumlah tenaga kerja sebesar tenaga kerja kesempatan kerja penuh full employment NF dan upah real sebesar W pangkat E per P. Ekonomi neoklasikal mengasumsikan bahwa prinsip-prinsip dasar makroekonomi dapat ditetapkan pula untuk menganalisis makroekonomi dengan beberapa modifikasi. Analisis penawaran agregat menurut neoklasik dapat didasarkan pada prinsip mikroekonomi tentang fungsi produksi, perilaku pemberi kerja, dan perilaku pekerja. Mikroekonomi juga dipergunakan sebagai dasar bagi analisis makro sisi penawaran. Selain menggunakan grafik, keseimbangan pasar tenaga kerja juga dapat diperlihatkan dengan menggunakan persamaan. Keseimbangan terjadi ketika permintaan tenaga kerja sama dengan penawaran tenaga kerja, atau dapat dituliskan seperti persamaan 7.8. Dengan mensubstitusikan persamaan permintaan tenaga kerja dan persamaan penawaran tenaga kerja ke persamaan 7.8 akan diperoleh persamaan 7.9. Selanjutnya adalah pasar tenaga kerja dan fungsi produksi. Nah, jumlah tenaga kerja equilibrium yang diperoleh dari pasar tenaga kerja dipergunakan untuk menghasilkan output pada jumlah tertentu. Dengan demikian, hubungan antara tenaga kerja dan fungsi produksi untuk menghasilkan produksi nasional dapat diperlihatkan dengan menggabungkan kurva produksi total yang ada di sebelah kiri dengan kurva pasar tenaga kerja yang ada di sebelah kanan. Nah, jika kita misalkan jumlah tenaga kerja keseimbangan sebesar NO dengan tingkat upah sebesar W0 per P0, nah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak NF tersebut, badan usaha dapat memproduksi output sebesar Y0. Nah, bisa kita lihat kurva yang di sebelah kiri, itu adalah kurva hubungan antara pasar tenaga kerja dan produksi output total. Itu memperlihatkan hubungan pasar input dan fungsi produksi. Nah, secara persamaan, output merupakan fungsi dari tenaga kerja atau yang disimbolkan N, modal disimbolkan K, bahan baku disimbolkan M, dan teknologi disimbolkan T. Untuk penyederhanaannya, hanya tenaga kerja yang diasumsikan berubah sementara input lain dan teknologi diperlakukan sebagai konstan. Nah, sehingga fungsi produksi dapat dituliskan seperti persamaan 7.10, persamaan 7.6, persamaan 7.7, dan persamaan 7.8. Selanjutnya kita masuk ke penawaran agregat. Jadi setelah kita mengetahui hubungan pasar tenaga kerja dan fungsi produksi, tahap selanjutnya itu adalah melepaskan asumsi
harga yang konstan untuk mencoba melihat dampak terhadap variabel-variabel sisi penawaran. Perubahan harga itu akan memberikan dampak terhadap upah real dan kemudian akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi nasional. Untuk analisis perubahan harga terhadap variabel-variabel sisi penawaran dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan grafik dan pendekatan persamaan. Untuk yang pendekatan grafik itu perubahan harganya itu akan menyebabkan perubahan variabel-variabel sisi penawaran, antara lain itu adalah upah real, jumlah tenaga kerja, dan jumlah output nasional. Nah, dengan kita melakukan pendekatan grafik itu dapat dilihat bahwa pengaruh perubahan harga, hubungan antara harga dan output nasional pada keseimbangan pasar tenaga kerja diperlihatkan oleh penawaran agregat. Untuk kurva penawaran agregat sendiri akan diperoleh dengan menghubungkan titik-titik kombinasi harga yang disimbolkan P dan output nasional yang disimbolkan Y. Untuk penurunan kurva penawaran agregat itu dapat diperoleh dari kurva tenaga kerja dan kurva produksi total. Bisa kita lihat dari kurva penawaran agregat klasik itu memperlihatkan penurunan kurva penawaran agregat. Jadi untuk pada kuadran kiri atas itu adalah kurva produksi total. Untuk kurva kiri bawah itu kurva pasar tenaga kerja. Untuk kurva kanan atas itu adalah kurva bantu produksi nasional yang sumbu datar dan tegaknya itu adalah produksi pendapatan nasional, dan yang untuk kuadran kanan bawah itu adalah penawaran agregat klasik. Untuk mendapatkan kurva penawaran agregat klasik, kita misalkan kondisi equilibrium awal pasar tenaga kerja terjadi pada titik A dengan jumlah tenaga kerja pemanfaatan penuh NF, tingkat upah real W0 per P0, dan produksi pendapatan nasional sebesar YF. Pada kuadran kanan bawah diperoleh titik E yang menghubungkan jumlah produksi nasional Y0 pada tingkat harga P0. Misalkan, kemudian terjadi penurunan harga dari P0 menjadi P1. Alhasil, upah real meningkat dari W0 per P0 menjadi W0 per P1. Jumlah tenaga kerja yang diminta oleh badan usaha menurun dari NF ke N1. Dan produksi nasional menurun dari YF menjadi Y1. Nah, pengangguran yang terjadi sebesar BC itu karena jumlah tenaga kerja yang ditawarkan oleh rumah tangga pada upah real W0 per P1 lebih banyak daripada jumlah tenaga kerja yang diminta oleh badan usaha. Nah, pada harga P1 terlihat bahwa jumlah produksi nasional sebesar Y1 yang dinilai berkurang dari produksi pemanfaatan penuh YF, sehingga diperoleh titik F. Dengan kita menghubungkan titik E dan F akan diperoleh kurva penawaran agregat yang berlereng positif, atau bisa dikenal dengan kurva penawaran agregat jangka pendek atau yang disebut short run aggregate supply. Menurut ekonom klasik, produksi agregat kurang dari pemanfaatan penuh hanya akan terjadi dalam jangka pendek. Nah, dalam jangka panjang, produksi akan kembali ke kondisi pemanfaatan penuh, dan demikian pula jumlah tenaga kerja akan kembali ke kondisi pemanfaatan penuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendekatan persamaan. Untuk penjelasan sederhananya tentang persamaan penawaran agregat dengan menggunakan persamaan pasar tenaga kerja dan persamaan produksi dapat dilakukan melalui persamaan Y sama dengan Y buka kurung W per P KMT tutup kurung. Untuk KMT adalah konstan. Yang kedua ada DN sama dengan DN buka kurung W per P KMT tutup kurung. Selanjutnya SN sama dengan SN buka kurung W per P W INS tutup kurung. Untuk W dan S adalah konstan, di mana delta SN per delta buka kurung W per P tutup kurung lebih besar dari 0.
Ini adalah persamaan penawaran tenaga kerja. Ada juga DN per SN. Dengan mensubstitusikan persamaan 7.6 dan 7.7 ke persamaan 7.8 akan diperoleh persamaan yang memperlihatkan hubungan antara jumlah tenaga kerja keseimbangan buka kurung NI sama dengan DN sama dengan SN tutup kurung dan tingkat upah real W per P yang dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu DN sama dengan SN sama dengan N pangkat E sama dengan N pangkat E buka kurung W per P KMT tutup kurung. Nah, untuk KMT adalah konstan. Untuk persamaan tersebut menjelaskan bahwa ketika pasar tenaga kerja dalam kondisi equilibrium, diperoleh jumlah tenaga kerja equilibrium sebesar NE, yang merupakan fungsi dari upah real W per P, modal, bahan baku, dan teknologi. Karena modal, bahan baku, dan teknologi diasumsikan konstan, jumlah tenaga kerja equilibrium dapat dituliskan secara sederhana, merupakan fungsi dari upah real atau dinotasikan sebagai N pangkat E sama dengan N pangkat P per WP, tutup kurung. N pangkat E sama dengan NE, buka kurung, W per P, tutup kurung. Jumlah tenaga kerja keseimbangan pada persamaan tersebut ini apabila disubstitusikan ke persamaan produksi seperti pada persamaan 7.10 akan dapat dituliskan Y sama dengan Y buka kurung NE KMT tutup kurung. Untuk KMT adalah konstan, atau Y sama dengan Y buka kurung W per P KMT tutup kurung. Untuk KMT adalah konstan. Persamaan yang saya sebutkan tadi memperlihatkan hubungan antara output Y dan harga input dan teknologi W per P KMT tutup kurung dengan asumsi bahwa harga input selain upah real dan teknologi adalah tetap. Untuk persamaan sebelumnya itu dapat dituliskan secara sederhana seperti Y sama dengan Y buka kurung W per P tutup kurung. Untuk persamaan yang baru saya sebutkan tadi itu memperlihatkan hubungan antara produksi nasional Y dan upah real. Harga merupakan bagian dari upah real. Kenaikan harga akan menyebabkan upah real menurun. Bagi badan usaha, penurunan upah real akan meningkatkan permintaan tenaga kerja yang disimbolkan L dan kemudian meningkatkan produksi nasional yang disimbolkan Y. Nah, dengan demikian hubungan antara harga dan produksi nasional adalah positif. Nah, untuk persamaan Y sama dengan Y buka kurung W per P tutup kurung hanya menjelaskan secara sederhana hubungan harga dan produksi nasional melalui pengaruh harga terhadap upah real. Hubungan antara harga dan produksi nasional hanya dapat dilihat dengan mengasumsikan upah nominal yang kita simbolkan W tidak berubah. Dalam kenyataannya, harga umumnya mendorong pekerja untuk menuntut kenaikan upah pada periode berikutnya dan juga akan menaikkan harga pada periode berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Tania. Pertama itu pengaruh kenaikan upah terhadap periode berikutnya dan produksi nasional yang diperoleh dengan menggabungkan persamaan kurva Phillips, persamaan produksi, dan persamaan harga upah. Nah, dapat dilihat persamaan 1-5 itu ada persamaan kurva Phillips per tingkat kenaikan upah, tingkat pengangguran, tingkat produksi, dan harga. Persamaan nomor 1 itu memperlihatkan hubungan antara tingkat kenaikan upah terhadap tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di sini adalah selisih antara pengangguran aktual dengan pengangguran alami. Ketika mensubstitusikan persamaan 2 dan persamaan 3 ke persamaan pertama, akan diperoleh seperti yang dilihat dalam persamaan nomor 6. Persamaan harga menjelaskan hubungan antara jumlah tenaga kerja dan tingkat upah yang dapat dilihat dalam persamaan nomor 5, di mana upah periode yang akan datang sama dengan upah periode yang berjalan dengan penyesuaian tingkat pekerja. Berikutnya,
menentukan hubungan harga dengan upah. Upah yang dilihat adalah upah periode yang akan datang. Maka harga juga perlu dijadikan ke periode selanjutnya yang dapat dilihat pada persamaan nomor 7. Lalu persamaan nomor 7 ini dan persamaan nomor 5 disubstitusikan ke persamaan nomor 6 akan menghasilkan persamaan nomor 8 yang dapat disederhanakan seperti pada persamaan nomor 9. Untuk mendapatkan hubungan antara harga dengan produksi nasional, maka kita akan mensubstitusikan fungsi produksi pada persamaan 4 ke persamaan 9 dan memperoleh persamaan seperti pada nomor 10 yang dikenal dengan persamaan agregat dinamis. Selanjutnya terdapat kurva equilibrium agregat dengan penawaran agregat jangka panjang atau dikenal dengan long run aggregate supply atau LRAS. Grafik keseimbangan agregat dengan penawaran agregat jangka panjang akan menghasilkan pendapatan nasional pemanfaatan penuh atau YF pada tingkat harga PE. Perubahan AD tidak mempengaruhi YF karena input tenaga kerja telah dimanfaatkan sepenuhnya pada tingkat pengangguran alami. Perubahan AD ini adalah oleh variabel makroekonomi yang tidak mempengaruhi pendapatan nasional, hanya menyebabkan inflasi. Selain jangka panjang, terdapat juga jangka pendek. Equilibrium agregat dengan penawaran agregat jangka pendek ini adalah keseimbangan agregat dengan penawaran agregat jangka pendek yang menghasilkan pendapatan nasional equilibrium YE dengan tingkat harga tertentu PE. Dalam jangka pendek ini ada kemungkinan pengaruh dari variabel-variabel makroekonomi. Nah, pengangguran alami itu menggunakan asumsi full employment, di mana pengangguran alami terjadi pemanfaatan penuh pada output dan input, sehingga pendapatan nasional dan tenaga kerja diasumsikan dalam pemanfaatan penuh. Tetapi dalam pengangguran alami tidak berarti pengangguran adalah tidak ada atau sama dengan nol. Pengangguran alami itu jumlah pengangguran saat pasar tenaga kerja dalam kondisi equilibrium, di mana menggambarkan keberadaan pengangguran friksional dan struktural. Pengangguran alami dalam pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja itu diasumsikan pencari dan pemberi kerja itu memiliki informasi yang sempurna tentang upah dan kondisi kerja. Pekerja itu memiliki mobilitas sempurna dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan. Dan asumsi dalam pasar tenaga kerja yang ketiga itu adalah information cost-nya itu tidak ada atau sama dengan nol. Tetapi dalam kenyataannya, ada pengangguran friksional dan pengangguran struktural. Pekerja tidak memiliki informasi sempurna tentang pekerjaan. Begitu pula pada pemberi kerja juga tidak mengetahui secara sempurna kriteria dan kualitas pekerja sehingga ada information cost. Dalam pasar tenaga kerja juga ada yang namanya searching dan matching process yang menyebabkan pekerja mungkin mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Dan juga pada kenyataannya upah itu tidak fleksibel. Nah, pengangguran friksional itu terjadi karena proses normal pasar tenaga kerja, yaitu masalah searching dan matching tadi. Searching dan matching ini dapat dibagi atas proses melamar kerja, wawancara kerja, dan proses magang. Dan dapat terjadi karena pengangguran atau pengurangan atau penambahan tenaga kerja. Juga dapat terlihat pada slide selanjutnya grafik penjelasan keberadaan pengangguran dengan argumen upah kaku ke bawah. Ini menjelaskan bahwa equilibrium pada awalnya pada E0 dengan jumlah tenaga kerja N0 dan upah sebesar W0. Misalnya terjadi penurunan permintaan tenaga kerja dari DN0 ke DN1 karena resesi ekonomi. Kurva permintaan tenaga kerja akan bergeser ke kiri dan menghasilkan equilibrium baru, yaitu E1 dengan jumlah tenaga kerja N1 dan tingkat upah W1. Ketika equilibrium pasar tenaga kerja mengalami perubahan upah yang lebih murah, maka pekerja tidak bersedia menerima upah yang lebih rendah, maka disebut dengan upah kaku ke bawah. Ada argumen upah efisien atau efficiency wages. Nah, argumen ini menyatakan bahwa dengan memberikan upah yang relatif tinggi, pekerja menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Dan asumsi dalam argumen ini adalah produktivitas pekerja meningkat searah dengan peningkatan upah. Ini ada grafik yang dapat menjelaskan tentang argumen efisiensi upah.
Nah, di sini equilibrium pasar tenaga kerja mula-mula pada E0. Dengan tenaga kerja E0 dan upah W0. Pada argumen upah efisien ini, pemberi kerja memberi upah lebih tinggi dari upah pasar, yaitu W2. Lalu penganggurannya adalah N3 dan N4. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bye.